Oke teman-teman, aku Age. Jadi video kali ini aku ingin bahas rumus dasar Excel yang sering digunakan untuk pemula ya, dan pemula itu wajib tahu ya. Jadi kita step by step. Yang pertama itu adalah sum. Nah, sum ini bisa kalian gunakan untuk menjumlahkan beberapa data ya teman-teman. Jadi kita langsung aja praktek. Nah, contohnya ini. Jadi kalau kita menggunakan sum itu sebenarnya ada tiga cara teman-teman. Tergantung case-nya itu gimana. Nah, kita bahas yang pertama, cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini adalah menjumlahkan sekelompok data yang berurutan. Jadi, kita ingin menjumlahkan data, ini aku hapus dulu. Jadi, kita ingin menjumlahkan data, namun datanya itu berurutan seperti ini. Nah, caranya gampang teman-teman. Jadi, teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik sum, lalu buka kurung, kemudian ini diarahin adalah blok data yang ingin kalian jumlahkan. Nah, cara ngebloknya ini gini teman-teman. Nah, tinggal blok aja datanya, kemudian jangan lupa tutup kurung. Ini adalah cara yang pertama. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 3330. Ini adalah cara pertama untuk menjumlahkan data menggunakan rumus sum. Nah, gimana kalau misalnya case-nya itu gimana kalau misalnya case-nya itu menjumlahkan data yang tidak berurutan dengan rumus atau fungsi sum. Jadi teman-teman bisa gunakan sum ya kan. Kita praktek aja. Jadi eh, ketik sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung. Untuk data yang tidak berurutan, contohnya seperti ini. Aku mau buat menjumlahkan atas nama Ardiansah, kemudian Sony, kemudian Yogi, AG, dan Akbar. Nah, caranya kita blok seperti ini, kemudian kita gunakan pemisah, yaitu koma atau titik koma tergantung Excel kalian itu mintanya Pak. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu aku ingin jumlahkan seperti yang tadi aku sebutin atas nama Yogi, AG, kemudian Akbar. Nah, aku blok juga seperti ini. Itu ya. Nah, jika sudah, teman-teman jangan lupa tutup kurung. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Karena data yang tidak berurutan. Tadi cara yang kedua adalah menjumlahkan data yang tidak berurutan ya teman-teman. Maka teman-teman cukup blok data, kemudian gunakan pemisahnya, koma atau titik koma, lalu blok sel mana lagi mau teman-teman atau kalian jumlahkan. Gitu ya. Jadi untuk cara yang ketiga itu adalah jika case-nya itu menjumlahkan kombinasi data yang berurutan dengan tidak berurutan. Nah, gitu ya. Ingat ya, di sini adalah yang berurutan dengan tidak berurutan. Nah, contohnya konsepnya itu hampir mirip, teman-teman. Konsepnya hampir mirip. Nah, jadi teman-teman, ini kan case-nya menjumlahkan kombinasi data yang berurutan dengan tidak yang berurutan. Yang berurutan mana? Nah, ini yang berurutan. Kalau misalnya tidak berurutan, kita tinggal pilih aja. Contohnya ini ada di bawah, gitu ya. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian ketik sum, lalu buka kurung. Teman kalian cukup blok data yang berurutan, kemudian jangan lupa untuk pemisahnya yaitu titik koma seperti ini, lalu data mana yang tidak berurutan yang mau kalian jumlahkan. Misal ini ya teman-teman, lalu aku tambahin dengan total penjualan di minggu kedua. Nah, seperti ini. Lalu tutup kurung, maka tekan enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari case yang ketiga yang dimana menjumlahkan kombinasi data yang berurutan dengan tidak berurutan. Ini adalah contohnya teman-teman. Jadi sum itu aku ulangin teman-teman adalah menjumlahkan beberapa data ya, dan kita menggunakan sum itu ada tiga cara. Yang dimana case pertama itu cara menjumlahkan sekelompok data yang berurutan. Nah, sedangkan case yang kedua itu menjumlahkan data yang tidak berurutan. Dan case yang ketiga itu menjumlahkan
kombinasi data yang berurutan dengan tidak berurutan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dan ilmunya bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian. Semoga video ini yang mereka cari. Oke, terima kasih.